Kali ini kita akan breakdown thumbnail YouTube dari malakaproject.id. Kita akan buat jadi kayak gini, guys. Ya, oke, let's go. Mari kita coba. Jadi kita ada Photoshop seperti biasa, kita ke new file nih, kita klik new file. Kita buat ukuran thumbnail YouTube yaitu 1280 x 720 pixel ya dan 300 ppi. Lalu kita namain misalkan thumbnail Malaka dan pilih create. Langkah selanjutnya adalah kita harus punya foto objek dulu ya. Di sini gue udah nyiapin sih. Kalian tinggal download aja asetnya yang ada di description atau kalian bisa pakai aset kalian sendiri ya. Nah, ini gue bisa dapat aset Dr. Tirta dari YouTube sih sebetulnya. Oke, kita drag and drop aja si ininya, asetnya. Kita drag and drop ke sini. Kita pencet enter di keyboard. Setelah itu kita pilih ini nih selection mask yang ada di sini. Rectangular marquee tool. Kita pilih select and mask. Lalu select subject. Setelah itu kita pencet OK. Nah, otomatis dia akan terseleksi. Atau misalkan kalian Photoshopnya nggak 2025, Photoshopnya jadul banget, misalkan CS6. Caranya adalah seperti ini ya. Kita Ctrl Z dulu buat undo. Nah, caranya kita bisa ke sini nih. Quick Selection Tool. Kita seleksi objek yang ada di sini, muka dan juga bajunya segala macam. Lalu setelah itu seperti biasa kita langsung ke layer mask. Otomatis dia bakal terseleksi. Cuman resikonya kalau pakai selection tool itu adalah gak rapi ya. Jadi kita pakai tool yang udah digunakan sama Photoshop, yaitu pakai select subject and then bisa langsung ke sini nih. Nah, oke, pencet V di keyboard. Set. Oh ya, sorry, pindahinnya pakai shift ya supaya rapi. Pakai shift, Ctrl T di keyboard, besarin sebesar ini. Set, besarin lagi. Set. Oke, pencet enter. Oke, efek pertama adalah kita menggunakan long shadow ya. Bisa kita ke klik kanan, habis itu blending option. Setelah itu ke drop shadow. Nah, ini drop shadow-nya kita reset dulu. Nah, ini drop shadow yang defaultnya. Jadi kita ke blend mode-nya itu pilih normal. Opacity-nya fullin ke 100%. Ganti color-nya ke warna merah Malaka ya. Ini gue asal-asalan sih merahnya. Cuman kalian bebas kalau mau warna lain. And then pilih OK. Setelah itu size-nya nolin aja. Distance-nya kita naikin guys. Nah, kayak gini. Mungkin di 36. Use global light-nya kita uncheck list. Nah, kita geser sedikit. Oke. Distance-nya kita kurangin boleh. Kayak gini. Ya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Jangan lupa si Malaka Project menggunakan background warna abu-abu kehitam-hitaman. Jadi kita akan berubah dulu si backgroundnya. Bisa dengan cara seperti ini sih. Ini adalah cara life hack gua supaya ngasih background yang bisa diedit gitu. Kita ke rectangle tool. And then kita bikin rectangle tool segede gini. Tining-tining. Oke. Fill-nya warnain ya ke warna hitam, ke abu-abuan. Mungkin segini cukup. Nah, segini cukup, and then OK. Si rectangle ini kita pindahin ke bagian bawah. Nah, kayak gini. Enter. Di sini ada garis-garis yang mengganggu ya guys ya, di kiri kanan dan juga atas bawah. Itu namanya adalah grid. Cara ngilanginnya gimana? Kita pakai shortcut Ctrl H, atau kalau di Mac itu Command H. Command H ya, sorry. Ctrl H atau Command H ya. Pencet V di keyboard. Nah, kita kumpulin beberapa screenshot berita yang akan kita gunakan di background desain ini ya. Ini gue udah nyiapin 1, 2. Jadi kita pindahin aja seperti biasa. Klik. Damn. Kita kecilin. Nih, ini pencet ujung yang ada di gambarnya. Terus abis itu kita kecilin. Jangan lupa pencet shift di keyboard supaya nanti hasilnya simetris. Oke? Nah, kita kecilin segede gini. Ini udah oke. Nah, kita mau mainin ini mainin perspektif ya. Gimana cara mainin perspektif bang supaya jadi kayak gini? Nah, kita tinggal gampang banget pencet Alt di keyboard, guys. Pencet Alt di keyboard, klik Alt. Abis itu di paling ujung kita nanti nemuin kursornya berubah ya. Jadi pointer gitu. Udah jadi pointer, kita drag aja kayak gini. Nanti otomatis bakal ngerubah perspektifnya menjadi agak sedikit lebih 3D gitu ya. Setelah itu enter saja guys. Nah, udah kayak gitu kita cari screenshot berita yang lain. Di sini gue dapet sih berita kedua nih. Drag and drop to the background again, and then kita pencet shift, kecilin aja guys. Damn girl. And then kita pindahin ke sini. Abis itu kita perbesar lagi nih. Set. Setelah itu kita bisa
mainin ininya, apa namanya, rotasinya. Gue di sini agak lumayan mainin supaya lebih miring dikit aja. Oke, setelah itu kita mainin seperti biasa, pencet Alt di keyboard. Kita mainin ininya ya, apa namanya? Kita mainin perspektifnya. Nah, mungkin segini, jangan terlalu over supaya nanti hasilnya bagus. Pencet Enter. Oke, let's go. Setelah itu seperti biasa kita cari gambar yang lain, yaitu gambar orang lagi wisuda guys. Ini gue dapetin di pexel.com dan ini free ya, jadi tenang aja. Oke, jadi gambar ini kita masukin aja ke sini langsung guys. Nah, seperti biasa, save di keyboard. Kecilin, enter, dan kita klik ke sini, terus kita pilih ini nih, quick selection tool. Jadi kita seleksi bagian orang-orangnya aja, lalu setelah itu kita pisahin backgroundnya. Atau cara mudahnya adalah kita bisa langsung ke select subject, karena dia bakal otomatis nyeleksi objek yang kita mau. Select subject. Nah, ya kan? Setelah itu seperti biasa kita ke sini nih, layer mask. Oke, kita ke tool lagi, and then kita pindahin ke sini. Nah, mungkin di sini ya, Ctrl T di keyboard, kita rotasi dikit aja gitu. Pencet Shift di keyboard, kita perbesar dikit. Nah, kita klik Enter. Kita bisa pakai fitur yang namanya adalah brush ya. Pencet B aja di keyboard. Ini gua langsung sekaligus shortcut supaya kalian bisa langsung enak pakai toolsnya. Pencet B di keyboard. Ini perkecil aja jadi paling kecil. Mungkin size-nya adalah maybe 3 or 5 I think, and then colornya ganti ke warna hitam. Kita orat-oret aja mukanya ya. Opacity-nya itu harus 100%. Dan kita oret-oret kayak gini. Udah dioret-oret ya. Nah, step selanjutnya adalah kita masukin font ya. Jangan lupa font ini paling penting sih di Malaka Project ini. Kita ke layar baru, setelah itu kita bikin font. Alright, overrated. Double R, kita klik lagi. Setelah itu kita ganti warnanya ke warna merah. Kita drop A aja ke sini. Oke, jangan lupa nih. Di sini gue pakai font Poppins aja deh. Setelah itu kita ke sini, move tool, Ctrl T di keyboard, perbesar seperti biasa. Nah, oke. Jangan lupa. Dia tuh pakai drop shadow di bagian teksnya dan juga pakai glow ya. Kita ke klik kanan, blending option seperti biasa, terus drop shadow nyalain, reset to default. Abis itu kita mainin opacity dan juga size-nya supaya ada efek kedalaman ya. Oke, segini cukup. Dan jangan lupa pakai outer glow. Nah, ini gue pakai yang warna merah pink sih, karena kalau merah nanti gak kelihatan nyaru banget. Jadi kita pakai warna pink guys. Oke, jadi kita pakai warna pink dan juga ini bisa kalian samain aja 100, 0, 10, 32, 62 ya. Dan drop shadow-nya kayak gue nambahin sih beberapa kayak mungkin jadi... Oke, let's go. Setelah itu ini ada beberapa bagian objek yang terkena font ya, jadi agak nyaru. Jadi bisa kita akalin dengan cara bikin layar baru di bagian bawah image Dr. Tirta. Pencet B di keyboard, lalu setelah itu opacity-nya mungkin 30%, dan ini ukurannya kita perbesar jadi 30, lalu kita kasih efek ini nih, soft round. Nah, kita kasih, disesuaikan aja ya guys ya, sesuai dengan yang kalian butuhkan nih shadow-nya. Oke, ini udah oke banget sih, tinggal kita kasih teks ya, karena setahu gua dia tuh pakai teks tuh. Dr. Tirta Mandira Hoodie. Oke, jadi kita kasih teks di sini. Dokter pakai teks tool, jangan lupa Tirta. Ctrl A di keyboard, kita ganti ke warna putih. Setelah itu kalau ini sih pakai Arial guys. Gue yakin banget Arial nih. Karena editan Ferry Irwandi, editan Malaka tuh pasti pakai font Arial di bagian thumbnailnya. Kita ke move tool, Ctrl T di keyboard, seperti biasa kita perkecil saja. Setelah itu pencet enter, kita bikin font teks lagi di sini buat description. Nah, kita perkecil aja. Ini cuma sebagai contoh aja. Lorem ipsum dolorsit amet aja gak apa-apa. Oke, sudah oke. Tinggal kita kasih apa ini? Kelas pakar ya. Oke, kita kasih teks di sini. Bisa kita pencet Alt di keyboard. Nah, supaya mindahin ini si fontnya. Copy paste sih, kelas pakar. Pencet move, Ctrl T di keyboard seperti biasa perbesar. Ini masukin ke sini. Set. Pindahin objeknya di paling atas guys. Nah, setelah itu kita pakai shape tool di sini, set warna hitam. Pindahin di paling belakang, Ctrl T lagi. Nah,
V di keyboard. Nah ini kan agak rapi ya guys ya bawahnya ya. Jadi kita bisa rapihin aja pakai klik layar emas di situ, pencet B di keyboard. Terus kita rapihin sih. Opacity-nya kita perbesar ya. Oke. Setelah itu, last but not least, kita kasih tekstur guys. Ini adalah salah satu tekstur Gen Z. Kita drag and drop aja teksturnya, terus Ctrl T di keyboard, kita perbesar ke kiri dan juga ke kanan, manise. Enter. Oke, ini udah dapat teksturnya keren banget. Cuman ini terlalu too much, jadi kita opacity-nya kecilin aja guys. Oh ya, by the way, kalau kalian supaya gak bingung, kalian bisa namain satu persatu nama layarnya supaya nanti kalau misalkan gonta-ganti layar gak bingung sih. Nah, ini kita opacity-nya kecilin aja, segini mungkin 66. Tekstur pertama nih di 03, 02 ini kita pakai juga untuk ngeramein sih. Nah ini kita ganti ya, jangan normal tapi ke ini divide. Kita ke divide, abis itu kita Ctrl T di keyboard, perbesar aja guys. Enter. Di sini seperti biasa layar yang tadi, opacity-nya kurangin aja guys. Segini cukup sih. Dan pokoknya Ctrl T kecilin aja sih, nggak apa-apa kalau ini. Nah, ini supaya ngeramein aja sih sebenarnya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Kita bikin di area sebelah sini supaya rame. Nah, enter again. Oke, kurang lebih hasilnya jadi kayak gini. Ini adalah thumbnail dari Malaka Project yang di seri Dr. Tirta ya, kurang lebih kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gitu tutorialnya. Untuk aset seperti biasa ada di description. Jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk follow juga nih. Gue ada TikTok namanya adalah atar.psd dan juga Instagram atar.psd. Ada di description juga. Jangan lupa di follow ya guys ya. Kurang lebih kayak gitu tutorialnya. And see you guys in the next bedah desain video.